Rapat anggota yang terhormat, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Skor dicabut dan rapat kita lanjutkan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Bapak Ibu, terkait dengan tata tertib, ada yang terlewatkan tadi, mohon maaf kami tidak memperhatikan dengan baik. Ternyata memang dari hal yang dipertanyakan ini memang perlu kita kita sikapi. Itu pada pasal 9 soal pengambilan keputusan. Terus jumlah komite kita ada 21 orang, terdiri dari satu komite manajemen, lalu 12 komite kredit dan 8 komite pemberdayaan. Manajemen sesuai dengan yang ada di kertas kerja Bapak Ibu, lanjut saja penayangannya. Jadi kami tidak sebutkan, hanya di bagian data manajemen. Di bagian data manajemen dapat kami sampaikan bahwa di tahun buku 2024 ya, manajemen yang masuk itu laki-laki 17 orang, perempuan 13 orang, sedangkan yang keluar itu 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sehingga sampai dengan akhir Desember 2024 jumlah manajemen kita laki-laki itu 154 orang, perempuan itu 79 orang. Untuk laporan di bidang organisasi, selanjutnya laporan keuangan kepada Pak Agus, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat di laporan keuangan bab 2 tentang posisi keuangan yang tadi disampaikan oleh Bapak Didi selaku akuntan publik, bahwa kita sudah menerapkan laporan keuangan EP, entitas private. Kita lihat yang pertama yaitu kas dan setara kas. Ini kita melihat perbandingan tahun buku 2023 dan 2024. Dengan perbandingan ini kita melihat ada penurunan di 2024 itu sebesar 16,77%. Saya tidak menyebut angka perolehan kita di 2024 dan 2023 karena akan menyita juga waktu, tapi Bapak Ibu bisa melihat di laporan keuangan kita. Yang kedua, piutang anggota. Jika dilihat nih perbandingan 2024-2023 itu ada peningkatan 16,89% meningkat. Jadi bertumbuh piutang kita. Kemudian yang ketiga, simpanan pada lembaga lain itu turun. Ya, turun 23,15%. Dan yang keempat, persediaan ATK itu meningkat sebesar 192,93%. Ya, dari 119 juta lebih menjadi 351 juta lebih. Nah, peningkatan ini ya karena pencetakan ATK digunakan untuk jangka panjang. Kemudian akumulasi penyusutan ada peningkatan 7,01%. Dari 25 miliar lebih menjadi 28,9 miliar lebih. Nah, Bapak Ibu, demikian berkaitan dengan laporan keuangan
Saya tidak membaca detail angka-angkanya, tapi saya menyampaikan perbandingan dalam bentuk persentase sehingga kita mudah memahami apakah dia naik atau turun. Nah, untuk lebih detailnya data ada di dalam laporan kita. Agak sedikit disingkat ya Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bab 3 laporan perkembangan usaha. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 20 sampai dengan 21. Nah, yang A, pencapaian rencana kerja tahun buku 2024 itu ada 9 poin dengan rata-rata pencapaian 94,41%. Kemudian perkembangan anggota, itu jumlah anggota 81.677 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu juga sudah bisa lihat di tabel B. Kemudian anggota masuknya, anggota keluar, dan anggota meninggal dunia. Yang C, perkembangan kantor cabang. Jadi CUKB memiliki 28 kantor cabang dan 1 kantor pusat, jadi ada 29 kantor. Perkembangan anggota, aset, simpanan, dan piutang, Bapak Ibu bisa lihat di tabel. Jadi masing-masing anggota di KC bisa memahami, mengetahui perkembangan dari KC-nya masing-masing. Bapak Ibu rapat anggota yang kami hormati, saya di bagian penutup sebenarnya tidak perlu lagi membacakan karena tadi sudah disampaikan oleh di bagian pertama, kedua, dan ketiga. Hanya saya menyampaikan bahwa di bidang organisasi tadi dalam rekrut manajemen sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, lalu supporting unit, lalu dan berikutnya monitoring inflasi, rapat secara rutin juga sudah dijelaskan. Lalu yang berikutnya adalah menjalankan manajemen organisasi, itu ada 6 yang telah dilakukan, yaitu ada organization development, ada rapat anggota tahunan, lalu monitoring dan evaluasi, pra-rapat anggota tahunan, ada business plan, ada rapat anggota khusus. Dan juga kita telah melakukan kerjasama dengan lembaga mitra. Lalu di bidang keuangan, kami tidak perlu menjelaskan lebih detail, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Bendahara, Pak Gus. Lalu perkembangan usaha tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Budi. Hanya kami menekankan bahwa rata-rata di sini ada ralat, itu rata-rata pencapaian bukan penilaian kinerja, berarti program kerja tahun buku 2024 yaitu 94,41%. Demikian Bapak Ibu yang kami dapat sampaikan di bagian penutup ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ketua. Baik, selanjutnya kepada pengawas disilakan menyampaikan LHP dengan durasi waktu paling lama 30 menit. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati seluruh peserta, anggota perwakilan rapat anggota tahunan KC Cipko Tumbuh Bakti tahun buku 2024. Ya. Dikarenakan laporan hasil pemeriksaan pengawas sudah didistribusikan dan sudah diterima oleh anggota sebelum kegiatan pelaksanaan pada hari ini, jadi kami membuat beberapa catatan terkait dengan laporan hasil pemeriksaan pengawas yang sudah kita lakukan. Mungkin ini catatan untuk koreksi di halaman 2, Bapak Ibu bisa buka halaman 2. Nah, kalau disetujui ya, apakah laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024 dapat dianggap dibacakan? Nah, ini kalau setuju, nanti seluruh kita yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online itu bisa mengangkat bukunya. Kalau setuju ini anggap dibacakan, artinya kami tidak perlu membacakan ulang, karena saya yakin Bapak Ibu membaca dokumen yang sama yang akan kami sampaikan. Kalau setuju, Bapak Ibu, apakah setuju laporan ini dianggap dibacakan? Belum semua. Kalau setuju bisa diangkat bukunya, Bapak Ibu. Di kantor-kantor juga bisa mengangkat buku LPJ dan LAP yang sudah diterima. Setuju ya? Oke, terima kasih atas
persetujuannya anggota, maka dengan ini laporan hasil pemeriksaan pengawas tahun buku 2024 dianggap dibacakan. Saya Yohanes Supardi dari KC Balai Kota. Kalau saya melihat laporan pertanggungjawaban ini untuk pengurus ya, ini kalau kita baca angkanya, dia punya aset itu meningkat, kemudian pendapatannya juga meningkat, tapi sisa hasil usaha maupun bebannya juga meningkat lebih besar daripada pendapatan. Kalau kita lihat year on year-nya itu tadi disebutkan terjadi penurunan SHU itu 40 sekian %. Nah, ini yang mau saya tanyakan, jadi kerja pengurus itu apa gitu loh sampai ada penurunan seperti itu. Ini kalau 2M sekian itu dibagi 80.000, satu orang nggak dapat 25.000 SHU-nya loh. Jadi kalau kita lihat pemerintah sekarang efisiensi, apakah pengurus sudah melakukan efisiensi? Beban SDM di sini meningkat, apakah mereka menaikkan gaji? Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu mohon juga, saya kira ini perlu disampaikan kepada kita di sini. Apa yang menyebabkan SHU-nya menurun 40% itu angkanya sangat signifikan loh Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 3M sekian sampai 2M sekian itu sangat signifikan. Jadi saya berpendapat pengurus belum cukup bekerja keras untuk meningkatkan bahkan sampai dari penurunan dari SHU dari tahun lalu. Padahal tahun ini kan nggak ada COVID, nggak ada lagi panen juga lancar-lancar aja, saham juga lancar, seharusnya cash flow-nya lancar. Tapi ini terjadi penurunan yang cukup besar menurut saya. Jadi tolong juga pengurus untuk menjelaskan hal ini. Lalu terima kasih pemimpin rapat. Izin, nama saya Albert Seko dari KC Ngambang, BA pada salah 4735. Saya ingin pertanyaannya ditujukan pada pengurus. Di halaman 18 itu kan beban di luar usaha ada yang lain-lain itu 2 miliar lebih, 2,352. Jadi mungkin nanti kita tolong dikajikan apa saja lain-lain tersebut. Tadi cukup besar, misalkan lain-lain itu karena tidak ada nama lain sehingga sebutkan lain-lain itu. Ini malah jauh dominan, 2,3 miliar. Keduanya, apa langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasinya? Maksud saya jangan sampai hal ini terulang lagi menjadi lebih besar. Terima kasih. Dia kacamata ya. Ya, selamat siang. Nama saya Pranita Ini. Saya dari KC Rasojaya. Yang pertanyaan saya ditujukan kepada pengurus. Saya ingin berbicara masalah solidaritas. Ya, solidaritas itu diberikan kepada ahli waris. Ahli waris yang anggotanya ada yang meninggal gitu kan. Pemberian santunan ketika ada anggota yang meninggal, pemberian santunan akan diberikan setelah diklaim. Yang ingin saya tanyakan, kenapa pengembalian uang tabungan terlalu lama kepada ahli waris? Mengapa tidak diberikan pada saat pemberian santunan? Pada saat pemberian santunan, uang tabungan juga dikembalikan. Kenapa pengembalian uang tabungannya harus lama gitu, sampai berbulan-bulan? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya nama Dini Utami, nomor BA 400 dari KC Balai Kota. Yang ingin saya tanyakan pada laporan pengurus halaman 6, pada poin 2 pendapatan usaha itu pada tahun 2023 kok nol. Apakah tahun 2023 itu tidak ada administrasi piutang anggota dan sekarang baru muncul? Itu pertama. Kedua, tadi berkaitan dengan pertanyaan Bapak yang nomor 1 tadi tentang SHU menurun. Padahal kalau kita lihat sudah ada pergeseran dari bunga simapan yang dipindahkan dari simapan itu sendiri pindah ke Taken. Saya rasa itu sudah memperingan sebetulnya. Tapi sebetulnya bagi saya pribadi itu saya sangat tidak setuju. Kenapa? Memang mungkin bagi lembaga itu berbunga memberatkan lembaga.
Kami tahu itu. Tapi kalau dipindahkan ke Taken, tangan ini gatal. Mau ambil terus seolah-olah ada uang bisa diambil. Mungkin ada teman-teman yang suka bisa diambil, senang lah. Tapi bagi saya pribadi tidak senang itu. Terus terang kalau kami menabung katakanlah satu buku 50.000 atau 100.000, begitu ada tambahan 400-500.000, aduh bangganya bisa menabung sampai 500.000. Tapi sekarang tidak, karena dia taketnya besar, saya perlu tarik, nanti diganti tapi tidak pernah terganti. Itu pengalaman. Jadi tolonglah ditinjau kembali. Kalaulah memang memberatkan lembaga, mungkin saran saya ditinjau dari suku bunganya atau bagaimana. Itu. Terima kasih. Ini kekeliruan. Misalnya kalau saja realisasi anggota kita itu 72.980, maka pencapaian program kerjanya 88%. Padahal tidak ada anggota masuk. Jadi logikanya di mana? Ya, itu pertama. Maaf Pak kawan, suara saya agak serak basah. Yang kedua, kita ini kalau kita lihat latar rugi kita, itu kita pendapatan usaha kita minus. Kita ditunjang oleh pendapatan usaha. Nah, oleh sebab itu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi, apa usaha yang harus dilakukan untuk mengurangi kredit lalai? Jangan kita sebagai pemadam kebakaran, setelah apinya besar berbuat sibuk cari air untuk memadamkannya. Maka harus mulai dari hulu sampai hilir, itu dianalisis. Mulai dari pemberian kredit, dianalisis dengan baik. Barang jaminannya memang sudah layak atau tidak. Jangan setelah barang jaminannya dapat, ternyata harga jualnya di bawah harga pasar. Itu kan cari mati. Ya tidak analisis. Kita punya orang-orang yang kompeten untuk itu. Yang seperti yang lalu, tahun ini kasih pinjaman, bulan ini kasih pinjaman, bulan depan angsurannya sudah gagal, lalai. Masa sih minjam bulan ini, bulan depan angsuran pertama tidak lalai, 2,5 miliar lagi. Itu jelas analisisnya dikeliru di sini, tidak bisa dibantah. Analisisnya keliru, sangat tidak masuk akal. Ya. Nah, oleh sebab itu dalam pemberian kredit itu mulailah dari pemberian kreditnya layak atau tidak layak, lalu barang jaminannya apa, lalu pemeliharaan pasca pencairan kredit, sampailah pada penagihan. Penagihan itu sudah jalan terakhir. Nah, kalau masih seperti itu berarti ada yang tidak beres dengan kita. Gagal kita dalam melakukan pendidikan wajib anggota. Karena kita tidak bisa menyadarkan anggota agar dia memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tapi paham. Oleh sebab itu saya melarang 12.034 keluar anggota saya. Pada pergantian pengurus nanti saya minta lagi pengawas 5 orang lagi agar mereka bisa bekerja lebih dewasa. Enggak, kasih 3 orang, kasihan mereka. Tidak pulang ke rumah mereka 1 tahun. Kalau mau diaudit dengan benar. Ya. Saya kira itu, mohon maaf sekali lagi saya bicara seperti ini karena saya mencintai juga boleh dilihat aset saya, tabungan saya. Nama dan nomor BA ya Bu. Suaranya nggak masuk.
pengurus, kenapa program anak investasi bagi anggota yang mempunyai tabungan awal tiba-tiba di tahun 2024 langsung hilang? Padahal itu salah satu media kami sebagai CEO untuk promosi simpanan kawal. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Lanjut ke Ngabang ya. Ya, silakan. Bapak. Selamat siang, cek sound apakah bisa dengar? Bisa Pak, lebih mendekat ke depan Pak, biar kelihatan muka gantengnya itu. Terima kasih pimpinan sidang para serta rapat anggota KUKB tahun 2024. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Nama Elius Sudirto dari KC Ngabang, nomor WA 13674. Pertanyaan pertama itu adalah terkait dasar pembagian S1 seperti yang ada di halaman 22. Di situ tertulis 2.109.354.864. Dan kalau kita cross-check di halaman 6 itu adalah nilai S1 sebelum pajak. Apakah yang kita bagi ini adalah S1 sebelum pajak atau setelah pajak? Karena kalau setelah pajak itu 2.1.193.244. Itu yang pertama nilai S1. Kemudian masih terkait S1, kalau kita lihat di halaman 11, untuk S1 itu dialokasikan sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 20 itu kan persentasenya sudah jelas di situ. Ada untuk BDA dari 50% dan lain-lain. Dan kalau ini untuk halaman di halaman 22, nilai persentasenya itu tidak sesuai dengan yang di halaman 11. Nah ini mohon penjelasannya. Untuk yang pertama terkait S1, yang kedua mungkin saya perlu juga menyampaikan bahwa saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Maran dari Pak Maran, bahwa memang kita melihat dari ketimpangan antara komposisi antara pengawas dengan pengurus. Kalau kita lihat di sini selain pengurus kita 7 orang, sementara pengawas 3 orang. Sementara pengawas ini harus mengawasi 28 kacil. 28 kacil, kalau satu kacil itu diawasi 2 kali dalam sekali, artinya ada 56 kali pengawasan oleh 3 orang saja. Nah ini beban kerja pasti sangat tinggi. Dan sementara pengurus itu 7 orang, dan untuk pengurus 7 orang itu jumlah pengurus di masing-masing kacil. Artinya beban kerja pengurus itu ringan. Kalau ada waktu ringan, kalau kita bandingkan dengan begitu kerja pengawas. Jadi saya setuju dengan menyatakan dari salah satu undang-undang yang mengatakan bahwa untuk kedepannya kita harus memikirkan kebutuhan pengawas ini. Karena dengan jumlah yang ada 3 orang, beban kerjanya sangat tinggi sehingga hasilnya nanti pengawas itu tidak optimal dalam mengawasi kinerja dari pengurus. Sementara mereka itu pengawas ini seperti dalam negara, mereka hanya bekerja dari perwakilan dari anggota. Jadi kami anggota biasa itu tidak bisa mengawasi pengurus, jadi kami percayakan kepada pengawas. Mungkin demikian dari kami beberapa. Terima kasih. Selamat siang. Dan memang ini tidak bisa dihindari. Kita selalu berusaha untuk bagaimana kita melakukan perbaikan terkait dengan tapi terkait tadi soal misalnya apakah ini maksudnya pada person yang dinilai mungkin kurang cakap dan seterusnya ya. Kita di di kepengurusan ini memang artinya kalau kita mau bicara soal apakah kita semuanya sudah siap ya, ini menjadi persoalan besar bagi kita ya. Nah makanya di dalam MO kita itu ada diatur untuk proses pemilihan pengurus, pengawas, ya, itu melalui proses yang sangat panjang. Dan salah satu nanti akan kita sepakati di dalam rapat anggota ini, nanti kita akan menentukan komite pemilihan pengurus.
Nah, komite itu antara lain nanti akan bertugas memberikan pengalaman, wawasan dan seterusnya kepada calon nanti yang akan kita bentuk untuk menduduki posisi apakah itu pengurus maupun pengawas di tahun buku 2025 nanti ya. Tadi Pak Maran, tadi penanya, tapi saya berusaha untuk menjawab dalam hal catatan-catatan yang disampaikan. Yang saya lihat tadi dari catatan Pak Maran yang menyatakan bahwa pendapatan usaha kita itu tidak dapat menutupi beban usaha kita. Nah, pendapatan usaha lain itu atau yang bukan menjadi usaha pokok itu yang menutupi beban usaha kita. Itu yang tadi Pak Maran katakan, itu maksudnya menjadi catatan bagi kita bersama dan bagi pengurus untuk membuat kebijakan-kebijakan dan bagaimana mengelola yang tadi disampaikan oleh Bapak Supardi tadi, ya kan Pak Yohanes. Nah, dalam hal ini mari kita sama-sama, Bapak Ibu, beri masukan, berikan harapan bersama kita sehingga kita mampu keluar dari masalah ini. Yang data yang kami miliki, misalnya kita sudah tahu piutang beredar kita itu rendah, belum sampai kategori ideal. Idealnya 70 sampai 80, kita baru 60 berapa dia? 69. Jadi piutang beredar kita masih rendah, sehingga banyak uang kesannya menumpuk, idle money, kan begitu. Lalu kita amankan di bank melalui deposito, maka bunga deposito kita meningkat. Kita tidak, artinya di tabungan itu kecil kita simpan, karena tabungan bunganya rendah. Maka pendapatan kita, bunga bank kita itu turun dari tahun lalu. Itu yang terjadi. Kenapa kita lalu berusaha untuk mengembangkan uang di luar, dalam arti di bank, tapi bukan maksudnya kita mencari pendapatan itu, tapi kemampuan kita di internal menjual uang kepada anggota, pemasaran kita itu rendah. Mari kita sama-sama, baik manajemen, baik pengurus, baik pengawas, baik anggota, sesuai dengan tupoksi tadi. Nah, ini yang mau kita bangun bersama. Usaha yang dilakukan pengurus memberi masukan kepada manajemen. Misal, tawarkan kepada anggota yang belum punya pinjaman. Halo, saya mau bertanya yang ada di dalam ruangan ini, minta maaf, siapa yang belum punya pinjaman sampai sekarang? Kalau masih dalam batas usia produktif, kalau di atas lansia kan kita sudah ada ketentuan 60 atau 70 ya, 70 tidak boleh pinjam lagi ya. Nah, siapa yang tidak punya pinjaman, minta maaf ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan asuransi yang terlalu lama. Kemudian kaitan dengan biaya lain-lain, itemnya apa saja. Kalau biaya lain-lain yang sekarang 2,3 itu lebih banyak kepada tadi adalah biaya operasional untuk kegiatan CU menagih di lapangan, baik yang dilakukan oleh manajemen maupun CU itu. Nah, kita sedang perbaiki tadi, terutama kaitan dengan pajak. Pengalaman kita di tahun buku 2020 yang kita kena 1 miliar lebih pajak terutang yang harus kita bayar. Salah satunya adalah
pemeliharaan penghasilan. Setelah diambil database dari transaksi, di situ isinya misalnya gini, Agus 20.000, motor KB sekian 20.000. Lalu pajak bilang ini untuk apa? Ini yang saya bilang tadi abu-abu. Oleh akuntan publik pun menyatakan ini masih abu-abu. Seperti apa ini? Karena ragu-ragu, maka dikeluarkan. Itu maksudnya, dikeluarkan dari biaya itu masuk ke biaya lain-lain. Tapi tetap menjadi, ini bagian pembukuan komersil. Komersil kita bukukannya bagaimana pun boleh. Tapi menurut seksi pajak tak boleh. Karena dianggap itu adalah menambah kenikmatan orang yang menerimanya, katanya, maka itu harus dipotong pajak. Maka itu menjadi koreksi positif di laporan fiskal. Nah, item-item itu yang ada di laporan biaya atau beban lain-lain untuk kali ini lebih banyak pada biaya-biaya untuk pemeliharaan penghasilan. Selanjutnya berkaitan dengan reward tawa dihilangkan. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang baru berkaitan dengan aturan Permenkop yang baru, berkaitan dengan bahwa ini masih abu-abu nih, maka kami juga kita masih bingung bahwa anggota koperasi kredit, anggota koperasi itu harus cakap hukum. Aturan yang baru itu cakap hukum. Kalau cakap hukum itu berarti 17 minimal ya, gitu. Lalu kalau ada anak-anak masuk koperasi, itu dianggap kita menghimpun dana dari anggota yang bukan anggota, karena dia kategori belum anggota, karena tidak cakap hukum. Tapi Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu masih berlaku, tidak dicabut. Di situ menyebutkan ada anggota luar biasa. Siapa anggota luar biasa? Yang belum cakap hukum dan juga di atas 70 tahun. Itu luar biasa. Baik, terima kasih Pak Tuan. Saya menambahkan tadi mengenai upaya penanganan kredit lalai di Cikoto Istilah Bakti. Memang betul saran dari Pak Maran, tidak hanya penanganan KL-nya tapi dari hulunya juga harus ditangani. Jadi beberapa tindakan yang sudah kami lakukan. Pertama, kami melakukan BIMTEK kredit dan analisis 5C, itu lebih intensif kepada analisis kredit. Kemudian kita juga melakukan rolling stop kredit. Kemudian rapat kredit itu rutin setiap bulan, Pak. Kemudian pemutusan kredit secara bertingkat dengan jenjang untuk sampai dengan 150 juta itu otoritas kantor cabang, kemudian sampai dengan 200 juta itu harus melalui deputi kredit, sampai dengan 250 juta itu harus melalui GM, di atas 250 juta itu harus melalui komite kredit kantor pusat. Kemudian berikutnya preventifnya kita melakukan pemantauan pasca kredit. Jadi setelah kredit dicairkan kita lakukan pemantauan, dan juga anggota sekarang wajib ada deposit angsuran, gitu Pak. Ada titipan deposit angsuran. Selanjutnya untuk tindakan penagihan itu tetap kita lakukan. Kemudian seperti juga dikatakan Pak Ketua, kita melakukan TKK silang, Pak. Jadi koordinasi antara kantor cabang kita sama-sama melakukan penagihan. Jadi kita keroyokan, misalnya kantor cabang Kubu itu dibantu oleh Terentang dan Rasau misalnya, seperti itu. Kemudian eksekusi barang jaminan dan juga penjualan barang jaminan itu kita lakukan. Kemudian tindakan terakhirnya itu ya kita jadwalkan caropa secara berkala. Itu tergantung juga ketersediaan dana cadangan risiko kita. Itu sekian Pak Ketua
untuk tambahan mengenai penanganan kredit lalai, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan. Sore Bapak Ibu. Ya, artinya kita ini omong-omong ini kan biasanya ngantuk Bapak Ibu. Apalagi kalau dengarnya satu arah. Orang dewasa itu mampu berpikirnya hanya 10 sampai 15 menit. Ya, tapi untuk kita diberi kesempatan untuk diskusi. Ya. Terima kasih buat pertanyaan Pak Maran dan Pak Emilianus. Beberapa saran masukan ini mungkin menjadi pertimbangan dari kita. Ya, tetapi mungkin catatannya Pak dari kami pengawas selama ini dalam menjalankan tugas fungsi. Yang kedua, dalam fungsi peran pengawas juga untuk dimensi sekarang waktu ini, memang CUKB secara kemampuan kapasitas teknologinya sangat terbantu Pak. Ya, kalau kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita masih menggunakan namanya aplikasi berbasis offline Pak. Jadi program dulu itu kita harus datang ke KC untuk melihat data-datanya Pak. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, perkembangan teknologi Anda, artinya kita harus mengupgrade juga kemampuan teknologi lembaga ini agar akses informasi itu bisa kita pelajari di mana posisinya Pak. Asal ada jaringan internet sekarang. Nah, itu untuk pengajian datanya. Kemudian yang berikutnya juga kita terbantu dengan tata kelola yang boleh dikatakan kita sudah memenuhi beberapa standar Pak di gerakan itu. Misalnya tentang pom-pom, lalu pelatihan-pelatihan diklat, ini salah satu bentuk kita mengupgrade kemampuan pengawas agar kapasitas dan kemampuan kejahatan, kita mau mengatakan kejahatan yang berkembang sekarang ini, pengawas juga mengikutinya Pak. Maka kami sering mengatakan kepengawasan itu tidak boleh statis. Ilmu yang 5 tahun yang lalu tidak boleh kita terapkan lagi di 5 tahun ini. Mungkin ada beberapa catatan yang memang harus kita sesuaikan.